sahabat rumah belajar, berjumpa lagi dengan saya, Miss Dea Amanda. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi dan membahas tentang hukum Archimedes mengapa kapal bisa terapung. Nah, jadi siapa nih yang suka IPA di sini? Topik kita hari ini berhubungan erat dengan mata pelajaran IPA. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah sahabat rumah belajar bisa mengkorelasikan pengaruh kerapatan terhadap gaya apung yang dialami benda. Yang kedua, sahabat rumah belajar dapat menerapkan gejala gaya apung hukum Archimedes yang dialami benda saat berada pada zat cair. Nah, spesifik pada fenomena pembuatan kapal berbahan logam. Nah, sebelumnya nih, sahabat rumah belajar, pernahkah kalian mencoba mencelupkan paku ke dalam air? Kalau belum pernah, bisa nih dicoba dulu. Apa yang terjadi? Iya, si paku ini kira-kira dia akan tenggelam. Nah, kemudian pernah nggak kalian main kapal-kapalan seperti ini? Lalu kalian celupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Oh, ternyata kapal-kapalannya dia bisa terapung. Selanjutnya nih, bandingkan kedua benda tersebut. Terbuat dari apakah paku dan perahu mainan? Iya, ternyata keduanya sama-sama terbuat dari logam. Tapi kenapa ya saat diletakkan di dalam air ada yang terapung dan ada yang tenggelam? Penasaran kan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengapa ya benda-benda yang terbuat dari bahan yang sama, misalnya logam, namun saat diletakkan pada air, ada benda logam yang tenggelam, namun ada pula yang terapung. Nah, sebelumnya nih, pasti kalian pernah ya jalan-jalan ke Siring dan ke Pasar Lok Baintan. Perhatikan deh sahabat, perahu-perahu yang ada di sungai-sungai tersebut. Kenapa ya perahu-perahu tersebut bisa terapung? Untuk menjawab pertanyaan di atas, sahabat rumah belajar bisa coba lakukan eksperimen berikut di rumah. Nah, yang perlu sahabat siapkan adalah gelas atau benda yang bening ya sahabat ya. Ulekan atau mortar dan alu, penggaris, dan neraca. Bahannya adalah aluminium foil dan air. Nah, jadi caranya sahabat bisa bentuk si aluminium foil ini menjadi bulat seperti ini, lalu masukkan ke dalam air. Setelah sudah, sobat coba padatkan si aluminium foil ini secara berulang ya. Jadi mungkin 3-4 kali percobaan. Sampai nanti sahabat akan dapatkan. Kalau kita masukkan aluminium foil yang di awal, aluminium foilnya terapung. Sedangkan kalau sudah dipadatkan beberapa kali, maka aluminium foilnya bisa tenggelam. Kenapa ya bisa seperti itu? Nah, sobat sahabat coba cermati dulu ya apa perbedaan dari aluminium foil yang pertama dan aluminium foil yang kedua. Iya, tepat sekali. Aluminium foil yang pertama itu dia masih berisi rongga udara. Dia tidak terlalu rapat ya. Dia tidak terlalu rapat sehingga masih ada ruang untuk rongga udara. Sedangkan aluminium foil yang kedua, dia itu sangat rapat sehingga tidak memungkinkan adanya rongga udara yang berada di dalamnya. Nah, begitu pula halnya dengan kapal atau perahu. Jadi, sama seperti konsep aluminium foil tadi, bisa terapung karena ada rongga. Dan rongganya berisi udara. Terus kenapa ya kalau ada rongga bisa terapung? Nah, rongga tersebut
membuat volume kapal ini menjadi besar. Jika volumenya menjadi besar, maka gaya apung yang diterima oleh si kapal ini juga menjadi besar, sobat. Makanya gaya apung yang diterima kapal ini bisa mengimbangi berat si kapal yang beratnya kita tahu mungkin sangat berat ya. Nah, ini ya sobat, kalau kita aplikasikan tadi hasil eksperimen dengan konsep yang ada di kapal, disinilah letak dari rongga udara yang membuat gaya apung yang diterima kapal itu menjadi lebih besar jika kita bandingkan dengan paku. Nah, di paku ini dia sangat padat ya, sahabat. Jadi, gaya apung yang diterima paku itu relatif lebih kecil dan tidak bisa mengimbangi berat si paku yang menyebabkan paku ini tenggelam. Nah, sobat belajar, gimana nih sekarang? Jadi lebih paham tentang alasan kenapa kapal bisa terapung sedangkan paku yang sama-sama terbuat dari logam dia malah tenggelam. Nah, itu dulu diskusi kita pada video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.